Fal maksud minal amru wa walin nadbi lil ummi bi syurutin salasatin. Jadi perintah liyurdi'na ini adalah perintah sunnah, ya, bagi seorang ibu dengan syarat tiga syarat. In kana lil walabi abun musir, jika anak tersebut mempunyai ayah yang mampu, yang kaya, yang mampu. Au malun, atau anak tersebut mempunyai harta. Wa wajada man tarda'uhu ghairu ummihi, dan ada yang menyusuinya selain ibunya, wa qabilaha, dan menerima anak tersebut kepada susu selain ibunya. Jadi kalau ini anak dia itu punya bapaknya mampu, anaknya punya harta, dan anak ini mau untuk menyusu kepada selain ibunya, maka menyusuinya itu hukumnya sunnah. Fa in fuqida syartun minha, jika tidak ada satu syarat dari itu tiga syarat, wajaba 'alaiha ar-radha'u, maka wajib kepada seorang ibunya ar-radha'u, menyusuinya. Jadi dapat pahala ibu-ibu, jika terjadi ganjarannya, diajar nyusuan teh. Ibu-ibu nyusuan teh keur ibadah ke Allah, hukumna wajib. Ya, lamun tenyumponan karena tilu syarat itu. Ya, jadi awalnya hukumnya sunat perintah itu, ya. Jadi sedang melaksanakan ibadah. Jadi ibu-ibu teh lamun nyusuan teh keur ngalaksanakeun ibadah teh. Ya, keur ngalaksanakeun ibadah ketika menyusui seorang anaknya. Itu. Masya Allah, ya, perjuangan seorang istri. Nanti bapak-bapak tong nyapelekeun pamajikan, ya, tah pamajikan teh nyusuan budak urang, budak urang teh disuan-suan ku indungna, ku pamajikan urang, ya. Nah, itu bahkan, ya, di dalam keterangan yang lain ulama menjelaskan wa ba'dhum hamalahu ala ma ya'ummu zauja bima'na anna zauja ta'ujru ar-radha. Bahkan andai kata seorang istri meminta upah, daek nyusuan dengan syarat kudu mayar sapoe 1 juta, rek kumaha cik sok? Mangkaling 2 tahun kalikeun we. Banyak urang sing nyaah ka pamajikan, nya tong popolotot wae ka pamajikan teh, ya. Sing nyaah ka pamajikan teh, tah pengorbanan pamajikan. Anak-anak, ya, biar sayang kamu sama orang tua, sama ibu. Kamu digendong, berapa kali digendong sama ibu, ya, disusui, curik, lapkeun deui ta susuna, kena baham budak, ya, dilalapkeun deui. Masya Allah, itu pengorbanan ibu itu luar biasa, ya. Maka kalian harus berbakti kepada orang tua. Ibu, Masya Allah, luar biasa, ya. Kemudian wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, apa tugasnya bapaknya? Bapaknya wajib memberi nafkah kepada ibunya yang menyusui, tentunya beri makanan itu ibunya yang menyusui, memberi pakaian dengan baik, dengan kemampuannya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak dipaksa seorang jiwa kecuali kepada kemampuannya. Ya, tergantung kemampuannya masing-masing. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih, tidak boleh dibahayakan, dimadaratkan seorang ibu dengan sebab anaknya, yaitu dengan dipaksa untuk menyusuinya jika seorang ibu tersebut tidak mau untuk menyusuinya. Andai kata seorang ibunya tidak mau menyusuinya, ya, sudah disusui, dan ini orang tua tadi itu dia orang mampu, bapaknya ini bisa mencari perempuan-perempuan yang mau menyusui, maka seorang bapaknya ini nggak boleh memaksa ibunya untuk menyusuinya itu anak. Wala mauludun lahu biwaladi, juga tidak boleh dibahayakan seorang bapaknya dengan sebab anaknya, yaitu dengan dipaksa lebih dari kemampuannya.
Jadi begitu agama ini mengatur segala-galanya, sampai menyusui saja diatur oleh agama, ya, cara menyusui, harus menyusui, nah, itu diatur semua oleh agama Islam untuk kemaslahatan anaknya, untuk kemaslahatan ibunya, semua diatur oleh agama Islam, komplit semua sudah ada aturannya. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan kepada ahli warisnya itu bapak, yakni si anaknya, mithlu dzalik, misalnya itu memberi kepada ibunya jika memang tidak mampu, memberi kepada ibunya rezeki makanan dan pakaian. Fa in arada fisalan antaradin, jika bermaksud ibu bapaknya untuk menyapih itu bayi sebelum 2 tahun, antaradin minhuma wa tasyawurin, berdasarkan mupakat, musyawarah, ternyata can ge 1 tahun geus usian deui, geus adian deui kumaha ya. Nah, tasyawur dulu. Oh, ternyata harus disapih, nggak apa-apa, silahkan gitu, silahkan. Fala junah alaihima fi dzalik, maka tidak ada dosa bagi itu ibu bapaknya di dalam menyapih seorang bayinya. Belum 2 tahun sudah disapih, silahkan. Lihat situasi kondisi anaknya dan ibunya. Kemudian wa in aratum an tastardi'u auladakum, ini adalah khitab kepada bapak-bapaknya ini anak. Jika kalian wahai bapak-bapak ingin menyusukan anak-anak kalian kepada yang menyusui selain ibunya, Masya Allah ya, andai kata ibunya sakit atau gimana lah itu, lalu disusukan kepada orang lain. Tentunya jika kita menyusukan anak kita kepada orang lain, lihat dulu orang lainnya itu soleh atau tidak, ahli ibadah atau ahli maksiat. Hati-hati, karena susunya itu menjadi gizi, menjadi makanan itu bayi. Jangan sampai jorok menyusukan bayi kepada siapa saja. Harus teliti. Kalau bisa cari wanita-wanita sholihah, lalu disusui oleh mereka, ya, lalu dibayar oleh kita seorang bapaknya itu bayi. Nanti jadi ibu susu. Silahkan, kata Allah, wa in aratum an tastardi'u auladakum fala junah 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Ini diantara aturan-aturan di dalam menyusui. Jadi tadi jika seorang ibunya tidak mau untuk menyusui dan wa wujida ghairuha, ternyata ada yang bisa menyusui itu anak, dan anak tersebut mau menerimanya kepada susu dari yang selain ibunya, dan orang tuanya, bapaknya ini orang yang mampu, ya, dan anaknya juga punya harta, maka tidak boleh dipaksa. Tapi wa illa ukrihatil ummu ala irdaihi imma binafsiha au taklilahu man yurdiu. Tapi kalau ternyata tidak ada lagi yang mau menyusui dan anaknya ini tidak mau menyusui kepada selain ibunya, atau bapaknya tidak mampu, maka si ibu tersebut dipaksa untuk menyusui itu anaknya. Jadi menyusui anak itu ibadah, ya ibu-ibu. Urang nyusuan anak teh naon? Niatna we sing lillahi taala, ya. Keur nyusuan teh keur ngalaksanakeun piwarangan Gusti, diganjar tiap-tiap urang nyusuan teh, ya. Jadi banyak pahala yang didapatkan oleh kaum ibu-ibu, ya. Di antaranya menyusui itu pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi nilai pahala.